Halo everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kunci ke-6 TOEFL ITP ya, atau IPT atau CPT mengenai reading comprehension. Kunci ke-6 yaitu answer implied detailed question correctly. Jawab pertanyaan rinci tak langsung secara tepat. Pada kunci ke-6, answer implied detailed question correctly, menjawab pertanyaan rinci yang tak langsung secara tepat. Teman-teman akan diminta menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan membuat sebuah kesimpulan dari bacaan. Nah, jadi untuk answer implied detailed question correctly itu menjawab pertanyaan ya, pertanyaan pilihan ganda dengan membuat sebuah kesimpulan dari bacaannya. Tuh, jadi mudahnya seperti itu teman-teman untuk implied ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tipe ini berisi kata-kata implied, inferred, likely, atau probably. Nah, jadi ada kata-kata tersebut ya, itu menunjukkan bahwa pertanyaan implied. Agar mendapat jawaban yang tepat, teman-teman tidak boleh menarik kesimpulan jawaban keluar dari konteks. Jadi konteksnya ya tetap. Pasalnya beberapa informasi akan diberikan dari bacaan, sehingga teman-teman dapat membuat kesimpulan dari informasi tersebut. Nah, perhatikan contoh berikut teman-teman. Ya. Nggak kelihatan. Ada passage-nya, the Hawaiian, bla bla bla, hingga akhir ada pertanyaan. The question is, which of the following is probably not a Hawaiian word? Nah, ada probably not ya, ada probably. Jadi ada Alpha Mahalo, Bravo Mahi Mahi, Charlie McLeod, dan Delta Moana. Nah, di sini teman-teman, pernyataan ini menanyakan kata yang manakah yang bukan sebuah kata dari bahasa Hawaii. Nah, menanyakan yang bukan apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatikan bagian bacaan yang menyatakan bahwa tidak pernah muncul dalam bahasa Hawaii. Ya, dua huruf mati secara bersamaan, two consonant never appears together. Nah, di mana ada kalimat two consonant never appears together, ada di kalimat kedua, paragraf kedua ya, and two consonant never appears together, so vowels have a much higher frequency, bla bla bla. Nah, itu ya. Dan di sini terdapat kita simpulkan bahwa jawaban McLeod bukan kata dari bahasa Hawaii karena dia terdiri dari dua konsonan ya, konsonan ada L, K, K, and L. Nah, kan appears together. Jadi nggak mungkin. Nah, karena konsonan K dan L muncul bersamaan, jadi tinggal Mahalo, Alpha, Mahi Mahi, dan Moana. Nah, karena itu jawaban Bravo Charlie yang tidak tercantum. Jadi Mahalo itu asli, Mahi Mahi, dan Moana itu bahasa Hawaii. Nah, sorry, ini tadi kan nyari yang bukan ya. Jadi jawabannya Charlie ya, yang bukan bahasa Hawaii karena ada dua konsonan appears together, K and L ya. Cukup mudah kan? Nah, rumus kunci atau strategi untuk menjawab kunci ke-6 ini teman-teman. Yang pertama, identifikasi pertanyaannya. Cara pengidentifikasiannya bagaimana? Ya, pertanyaannya kalau enggak, it is implied in the passage that,
hal yang tersirat dalam ayat tersebut, implied kan, ada implied, atau it can be inferred from the passage that, ada inferred, kata inferred, dapat disimpulkan dari bagian bawah tersebut bahwa, atau ada likely, it is most likely that, kemungkinan besar, nah itu juga bisa. Terus atau probably, what probably happened, nah apa yang mungkin terjadi. Nah tapi hati-hati teman-teman, bisa jadi seperti yang contoh di sebelumnya ya, ada not-nya juga, jadi yang nggak tercantum justru yang ditanyakan. Nah itu juga bisa kebalikan ya. Nah untuk mencari jawabannya terletak dalam urutan bacaan. Jadi kalau pertanyaannya di nomor 6 berarti ya di sebelum-sebelumnya. Kebanyakan kan TOEFL urut ya, nomor 1 semuanya ada nomor 1 nih, 1 itu di paragraf pertama, nomor 2 paragraf pertama bisa jadi atau selanjutnya, dan nomor 3 di bawahnya kecuali kalau menanyakan main idea berarti harus semua. Nah main idea ya. Oke, dan cara menjawab pertanyaannya bagaimana? Yang pertama, pilih kata kunci dalam pertanyaannya. Yang kedua, periksa bacaan yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Setelah itu, baca dengan cermat bagian yang mengandung kata kunci tersebut dan cari jawaban yang benar dari kalimat tersebut. Nah, kita lanjutkan ke latihan kunci ke-6, TOEFL Reading Comprehension. Number 1, pertanyaannya ada, it can be inferred from the passage that the rhinoceros is smaller than the hippo ya. Bravo equal in size to the elephant. Charlie a hybrid of the hippo and the elephant. Delta one of the two largest types of the lion animals. Nah itu sebenarnya bisa kita ambil dari paragraf pertama, kalimat pertama. The next animal is the hippopotamus, which is the third largest land animal and is smaller than only the elephant and the rhinoceros, gitu ya teman-teman. Coba kita jawab, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Dalam bacaan menyatakan bahwa the hippopotamus bla 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 is the third largest and land animal and is smaller than only the elephant and the rhinoceros. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa rhinoceros adalah one of the two largest type of land animal. Jadi jawabannya adalah delta ya. Delta, one of the two largest types of land animal. Rhinoceros ya. Rhinoceros itu one of. Oke, kalau smaller than the hippo, nggak disebutkan kalau ada the hippo is the long short name. Itu adanya ya, tapi hippo itu hanya panggilan pendeknya saja, bukan berarti dia lebih kecil ya kan. Malah hipponya, hipponya yang is smaller. Nah, lebih kecil, hippo itu yang lebih kecil, bukan yang hippo rhinocerosnya yang lebih kecil ya teman-teman. Jadi salah. Equal in size, sama to the elephant.
Hmm, its name comes to its. Nah, kalau untuk yang 11 enggak ya, dia equal enggak. Kalau a hybrid of a hypo and the 11 kurang tepat juga. Jadi makanya jawaban yang tepat delta. Number 2, it can be inferred from the passage that the hypothalamus is commonly called a hypo because the word hypo is apa similar to pronounce. Bravo, scientifically more accurate, the original name easier for the animal to recognize. Nah, dari kalimat the long name of the animal is often short to the easier to handle term hippo. Nah, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Bacaan menyatakan bahwa the long name of this animal is often short to the easier the handle term hippo. Ya, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa hypothalamus biasa disebut hippo karena kata hippo adalah simpler to pronounce, jadi lebih mudah untuk disebutkan. Jadi jawabannya alpha, teman-teman. Nah, bukan berarti bravo ya, scientifically more accurate, lebih akurasi secara ilmiah, enggak. The original name-nya malah hypothalamus ya, malahan. Kalau easier for the animal to recognize, untuk biar lebih mudah mengenali si hewan, nah, enggak ya, karena lebih mudah diucapkan saja. Kalau kepanjangan kan hippopotamus ya, bukan hipotamus. Hippopotamus kan kepanjangan gitu ya. Oke, next, number 3, a hippo would probably not. Nah, probably not itu berarti kan ini juga ya, apa walk on the bottom of a river. Bravo, stay underwater for an hour. Charlie, release air through a blowhole. Delta, spend 5 minutes underwater in a lake. Nah, kalimatnya ada the hippo commonly remains underwater for 3 to 5 minutes and has been known to stay under for up to half an hour before coming up for air. Kira-kira jawabannya yang mana nih? 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Bacaan menyatakan bahwa hippo has been known to stay underwater for up to half an hour before coming up for air. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa hippo kemungkinan tidak akan stay underwater for an hour, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah bravo, stay underwater for an hour. Jadi dia stay ya, remains, hippo commonly remains underwater for 3 to 5 minutes and has been known to stay under for up for to half an hour before coming up. Jadi ya gitu ya, dapat ditentukan bahwa hippo kemungkinan tidak akan stay underwater for an hour. Nah, nggak mungkin dia stay di air selama setengah jam, selama 1 jam, karena hanya 3-5 menit atau bisa jadi hanya setengah jam. Nah, kalau walk on the bottom of a river masih ada
Masih ya, it can easy walk along the bottom of the water. Nah, itu masih. Release air itu tadi di kalimat kedua, paragraf kedua ya teman-teman. Kalau yang release air through a blowhole, release air oke. Nah, wait, where release air. Nah, ada di paragraf ketiga kalimat ke 1 2. Nah, when a hippo come up after a stay at the bottom of a lake or river, it releases air through a blowhole. Nah, ada ya, ada release air through a blowhole. Nah, itu masih hippo masih melakukannya. Spend 5 minutes underwater in a lake. Ya tadi ada, ya toh, 5 minutes, 3 to 5 minutes, 3 sampai 5 menit. Jadi delta juga benar. Nah, yang nggak bisa kan stay underwater for an hour. Jadi bravo yang tidak tepat. Jawaban yang kita pilih yang bravo. Next, number 4. A whale would be least likely to release air through a blowhole. Alpha. Bravo, have a thick layer of blubber. Charlie, grow hair for protection. And Delta, swim underwater. Nah, kalimat terakhir nih kita ambil langsung. The hippo resembles the whale in that they both have thick layers of blubber for protection and they are almost completely hairless. Nah, bacaan menyatakan bahwa the hippo resembles the whale in that blah blah they are almost completely hairless. Nah, dari keterangan ini teman-teman dapat ditentukan bahwa ikan paus kemungkinan kecil akan grow hair. Jadi jawaban yang tepat Charlie ya, Charlie yang lebih tepat. Kalau release air through a blowhole itu sih hippo tadi. Kalau have a thick layer of blubber juga hippo ya. Swim underwater juga hipponya. Kita menjelaskan tadi ya kemiripannya. Nah, yang di sini yang likely-nya kan lebih ke grow hair for protection. Nah, next, number 5. Pertanyaannya, it can be inferred from the species that swim is a division in 2 parts. Bravo, a mental disease. Charlie, a personality trait. Dan Delta, a part of the brain. Nah, kalimatnya kan the term schizophrenia is composed of root, which mean a splitting of the mind. 20 detik untuk menjawab, yuk. Oke, waktu habis. Bacaan menyatakan bahwa the term schizophrenia is composed of roots, which mean a splitting of the mind. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa scream adalah sebuah splitting atau sebuah division into part ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah alpha. Oke, nanti dibaca-baca lagi. Lanjut ke question number 6. It can be inferred from the passage that a schizophrenic would be least likely to think in an illogical way. Hear in voice that are not real, meet with famous people, spend time alone. Nah, kalau kita lihat ini ternyata diambil dari paragraf pertama, kalimat pertama.
It is common for the symptom of schizophrenia to develop during the late teen years or early 20s. Nah, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Bacaan menyatakan bahwa it is common bla bla until 20s tadi. Dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa it would be less common for schizophrenia to develop at the age of 30. Itu jadi jawabannya adalah delta, spend time alone ya. Jadi dia develop during late 10 years or early 20s. Nah, dia sendirian. Kalau think in a logical way, enggak ya, dan lain sebagainya. Nanti dibaca aja lagi. Kita lanjut ke pertanyaan ke-7. It can be inferred from the passage that it would be least common for schizophrenia to develop at the age of 18, 20, 23, 30. Nah, dari kalimat they hear voice that other cannot hear, often voice of famous people. Schizophrenics tend to withdraw from families and friends and communicate mainly with the voices that they hear in their minds. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. But bacaan menyatakan bahwa bla bla bla. Nah, itu ya, schizophrenic until people. Nah, dan bahwa schizophrenic tends bla bla until minds. Nah, yang tadi yang saya bacakan dua kalimat tersebut. Nah, dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa schizophrenic kemungkinan kecil akan meet with famous people. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. 23 ya, 23. Okay, next. Number 8. What can be inferred from the passage about the status of women at the 19th Olympic Games? They participated fully in all running events. Bravo, they participated in some running event. Charlie, they ran physically in number of events. Delta, they were not allowed to participate in any events. Nah, 20 detik untuk menjawab. Oke. Nah, pada bacaan ini menyebutkan the 1896 Olympic dan kemudian menyatakan bahwa 4 years later women were still prohibited from Olympic competition. Nah, jadi dari keterangan ini dapat ditentukan bahwa status of women at the 19th Olympic Games was that they were not allowed to participate in any event ya. Jadi jawabannya delta karena kan 96 ikut dan kemudian 4 years later women were still prohibited from. Nah,
masih gitu ya, jadi tidak ikut serta tetap. Oh sorry, si 1896 itu nggak ikut, dan itu tetap nggak ikut di 1900 ya gitu. Next, number 9, it can be inferred from the passage that from 1960 to 1984, the races that women were allowed to compete in the Olympic alpha fluctuated randomly in length. Bravo were the same as the races run by men. Charlie increased steadily in distance. Delta became more limited. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Bacaan menyatakan bahwa the women 800 meter race was not reintroduced to the Olympic Games until 1960, bahwa dan juga ya kalimat kedua ada in 1972 the 1500 meter race was added. Jadi gitu ya. Dan bahwa it was not until 1984 that the women's marathon was made an Olympic event. Jadi dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa perlombaan increase steadily in distance. Jadi ada pertambahan dari 800 ke 1500. Jadi jawabannya Charlie gitu ya teman-teman. Mudahnya. The last one, it can be inferred from the passage that the title 1x law was alpha financially unimportant. Bravo approved by President Nixon. Charlie dedicated to exclusion from participation in sports. Delta presented by the Olympic Committee. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Dalam kalimat ini, bacaan menyatakan bahwa Presiden Nixon signed the title 9 law gitu ya, 9 law. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa hukum title 1X telah disetujui Presiden Nixon, approved by President Nixon. Jadi jawaban yang benar adalah bravo. Thanks for watching.